Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi dari mata pelajaran akidah, yang mana kemarin kita sudah selesai dari pelajaran yang ketiga. Ya, pelajaran ketiga ini masih lanjutan dari pembahasan kitab tauhid, ya. Pembahasan tentang tauhid uluhiyah, yaitu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan, sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang kita ibadahi. Ya, kemarin kalian juga sudah mengerjakan ya tugas yang ada di halaman ke-11, ya. Ada 2 soal di situ yang sudah kalian kerjakan. Ya, baik. Kemudian sekarang kita akan membahas ya lembar evaluasi atau soal-soal di latihan soal evaluasi di sini. Masih di halaman 11, ya, paling bawah. Di sini akan kita bahas, ya. Nanti mungkin bisa kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian, tapi tidak perlu dikumpulkan, nggih. Ini Ustaz bahas di sini. Iya, soal yang pertama. Ayat-ayat tersebut diawali dengan perintah untuk bertauhid dan larangan dari berbuat kesyirikan. Hal itu menunjukkan apa? Ya, maksudnya ayat-ayat di sini yaitu 3 ayat yang disebutkan di awal bab, ya. Yang kemarin kita bacakan di awal bab ada dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, kemudian surat An-Nisa ayat yang ke-36, dan juga surat Al-An'am ayat yang ke-151. Ya, ketiga ayat ini, ya, ini merupakan ayat-ayat yang di dalamnya terkandung perintah untuk bertauhid dan larangan dari berbuat kesyirikan. Ya, maka hal ini menunjukkan apa? Maka hal ini menunjukkan bahwasannya perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para hambanya adalah tauhid. Ya, jadi perintah terbesar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya adalah perintah tauhid. Ya. Maka tauhid adalah kewajiban yang paling wajib, ya, kewajiban yang paling wajib untuk ditunaikan oleh seorang hamba, karena ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai yang telah menciptakan kita, yang memberikan kita rizki, ya, yang memberikan kita kehidupan di dunia ini, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak terhingga, yang tidak terhitung banyaknya kepada kita semua. Ya, jadi 3 ayat tersebut menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan perintah terbesar dan perintah yang paling wajib untuk kita laksanakan. Kemudian selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwasanya kesyirikan merupakan keharaman yang paling haram. Ya, kesyirikan merupakan keharaman yang paling besar. Jadi perkara yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kesyirikan itu merupakan larangan yang paling besar atau sesuatu perkara yang paling haram, yang paling Allah haramkan atas para hambanya. Ya, karena kesyirikan itu bertentangan dengan tauhid. Ya, kesyirikan itu bertentangan dengan tauhid. Ya, karena tauhid itu merupakan perintah terbesar, maka tentunya kesyirikan itu adalah larangan yang terbesar juga, ya. Kesyirikan merupakan larangan yang terbesar pula. Baik. Itulah yang ditunjukkan oleh 3 ayat yang disebutkan pada pelajaran ini. Kemudian soal yang kedua, sempurnakan pengertian berikut. Ya, sempurnakan pengertian berikut. Di sini disebutkan syirik adalah menyamakan titik-titik. Ya, jadi kita diperintahkan untuk menyempurnakan kalimat ini. Ini pengertian dari syirik. Syirik adalah menyamakan titik-titik. Maka jawabannya, ya, di sini bisa kita lihat di
kosakata ya, di bagian kosakata di sini disebutkan syirik adalah menyamakan Allah dengan selainnya dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik adalah menyamakan Allah dengan selainnya dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyamakan Allah dengan selainnya, yaitu dengan makhluknya, karena selain Allah itu semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita menyamakan Allah dengan makhluk dalam perkara yang itu menjadi hak khusus Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam perkara ibadah. Ya, dalam perkara ibadah. Yang mana ibadah ini merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang layak untuk diibadahi, hanya Allah yang pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Ya, karena hanya Allah yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur alam semesta ini. Maka ketika kita menyamakan Allah dengan selainnya, dengan makhluknya, maka inilah perbuatan kesyirikan. Kita menyamakan Allah dengan makhluknya dalam perkara ibadah yang itu merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara kesyirikan dan ini merupakan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yang bisa menyebabkan seorang hamba kekal di dalam neraka. Yang bisa menyebabkan seorang hamba kekal di dalam api neraka ketika dia belum bertaubat hingga ajal menjemputnya. Tayyib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu untuk jawaban yang kedua ya, nomor 2. Kemudian untuk soal yang nomor 3, di sini perintahnya berilah tanda centang pada pernyataan yang benar dan tanda silang pada pernyataan yang salah. Ya, jadi ini suruh menentukan pernyataan ini benar atau salah. Ya. Pernyataan yang pertama, menjauhi kesyirikan merupakan syarat sahnya ibadah. Ya, menjauhi kesyirikan merupakan syarat sahnya ibadah. Maka ini jawabannya benar. Ya, pernyataan ini pernyataan yang benar. Menjauhi kesyirikan merupakan syarat sahnya ibadah. Karena syarat sahnya ibadah, salah satu syarat sahnya ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar membuahkan pahala bagi kita adalah dengan didasari tauhid. Ya, didasari dengan tauhid. Jadi amalan ibadah tersebut harus didasari dengan tauhid. Artinya kita tujukan, kita niatkan, kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kalau syarat sahnya ibadah, salah satu syarat sah ibadah adalah dengan didasari dengan tauhid, ya, didasari dengan tauhid, maka tentunya menjauhi kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid ini juga merupakan syarat sahnya ibadah. Jangan sampai ibadah tersebut terkotori atau ternodai dengan kesyirikan, agar ibadah tersebut sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernyataan yang kedua, kewajiban yang paling wajib yaitu birrul walidain. Kewajiban yang paling wajib yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka pernyataan ini salah. Ya, pernyataan ini salah. Karena kewajiban yang paling wajib adalah apa? Tauhid, ya, menegakkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Inilah kewajiban yang paling wajib yaitu tauhid. Adapun birrul walidain itu merupakan kewajiban yang paling wajib setelah tauhid. Ya, jadi kewajiban yang paling wajib setelah tauhid. Jadi yang pertama tentunya tauhid. Ya, ini menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya baru yang berkaitan dengan hak kedua orang tua, yaitu kewajiban untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, sebagaimana ditunjukkan pada ayat-ayat yang kita bacakan di pembahasan sebelumnya. Ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, yang terakhir, keharaman atau larangan yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Maka ini jawabannya benar. Ya, ini pernyataan ini adalah pernyataan yang benar, karena syirik itu merupakan keharaman yang paling besar, larangan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Ya, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, kesyirikan itu merupakan lawan dari tauhid. Karena tauhid merupakan perintah yang paling besar, maka tentunya kesyirikan itu adalah larangan yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar yang itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pelakunya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pelakunya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemputnya. Ya, maka ini
perbuatan dosa yang paling besar. Ya. Tayyib, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, jawaban-jawaban dari soal-soal evaluasi dari pelajaran yang ketiga. Maka dengan ini alhamdulillah selesai pembahasan kita dari pelajaran yang ketiga. Insyaallah pada halaqah berikutnya kita akan lanjutkan untuk pelajaran yang keempat, masih lanjutan dari pembahasan kitab tauhid. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.